Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Filsafat Umum, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Sejarah Filsafat Abad Modern, yang beranggotakan Wardatul Imaniyah, Wasilatul Habibah, Yakub Ahmad Ishak, dan saya sendiri, Wilda Nadia Aslahul Milah Farid. Zaman pertengahan berakhir pada saat yang tidak jelas, karena batas-batas pemikiran filsafatnya terlalu subtil. Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa masa Renaissance lah yang menjadi batasnya, yaitu batas pemisah antara abad pertengahan dan abad modern. Selanjutnya adalah sejarah filsafat abad modern. Dalam bahasa Latin, Renaissance berasal dari kata re dan nasci, yang berarti lahir kembali atau rebirth. Maksudnya adalah melahirkan kembali budaya klasik, yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi. Istilah ini biasa digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya yang terjadi di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh sejarawan terkenal Michelet dan dikembangkan oleh J. Burckhardt pada tahun 1860 untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan antik, penemuan dunia dan manusia. Sebagai periode yang dilawankan dengan periode abad pertengahan, karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Tidaklah mudah untuk membuat garis batas yang tegas antara zaman Renaissance dengan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan Renaissance. Akan tetapi pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar, berkat kemampuan-kemampuan yang dihasilkan oleh masa-masa sebelumnya. Manusia maju dengan langkah raksasa dari zaman uap ke zaman listrik, kemudian ke zaman atom, elektron, radio, televisi, dan zaman ruang angkasa. Sebenarnya secara esensial, zaman Renaissance itu dalam filsafat tidak berbeda dari zaman modern. Ciri-ciri filsafat Renaissance ada pada filsafat modern. Tokoh pertama filsafat modern adalah Descartes. Pada filsafatnya kita menemukan ciri-ciri Renaissance tersebut. Ciri itu antara lain ialah menghidupkan kembali rasionalisme Yunani atau Renaissance, individualisme, humanisme, lepas dari pengaruh agama, dan lain-lain. Sekalipun demikian, para ahli lebih senang menyebut Descartes sebagai tokoh rasionalisme. Penggelaran tidak salah, tetapi bukanlah hanya Descartes yang dapat dianggap sebagai tokoh rasionalisme. Rasionalis pertama dan serius pada zaman modern memang Descartes. Satu hal yang menjadi perhatian pada masa Renaissance ini adalah ketika kita melihat perkembangan pemikirannya. Perkembangan pada masa ini menimbulkan sebuah masa yang berperan di dalam dunia filsafat. Inilah yang menjadi awal dari masa modern. Timbulnya ilmu pengetahuan yang modern berdasarkan metode eksperimental dan matematis. Segala sesuatunya, khususnya di dalam bidang ilmu pengetahuan, mengutamakan logika dan empirisme. Aristotelian menguasai seluruh abad pertengahan ini melalui hal-hal tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Wardatul Imaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardatul Imaniyah. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Rasionalisme. Dengan bertambah majunya alam pikiran manusia dan makin berkembangnya cara-cara penyelidikan pada zaman modern ini, manusia dapat menjawab banyak pertanyaan tanpa mengarang mitos. Menurut A. Comte, dalam perkembangan manusia, sesudah tahap mitos, manusia berkembang pada tahap filsafat. Rasio sudah terbentuk, tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Rasio sudah mulai dioperasikan tetapi kurang objektif. Berbeda dengan pada tahap teologi, pada tahap filsafat ini manusia mencoba mempergunakan rasionya untuk memahami objek secara dangkal, tetapi objek belum dimasuki secara metodologis yang definitif.
secara pemikiran Renaissance sampai pada penyempurnaannya, yaitu telah tercapainya kedewasaan pemikiran, maka terdapat keseragaman mengenai sumber pengetahuan yang secara alamiah dapat dipakai manusia, yaitu akal atau rasio dan pengalaman atau empiri. Karena orang mempunyai kecenderungan untuk membentuk aliran berdasarkan salah satu di antara keduanya, maka kedua-duanya sama-sama membentuk aliran-aliran tersendiri yang saling bertentangan. Rasionalisme dipelopori oleh René Descartes 1596 sampai 1650 yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan hanya satu, tanpa bandingannya, harus disusun oleh satu orang, sebagai bangunan yang berdiri sendiri menurut satu metode yang umum. Yang harus dipandang sebagai hal yang benar adalah apa yang jelas dan terpilah-pilah, atau clear and distinctively. Ilmu pengetahuan harus mengikuti langkah ilmu pasti, karena ilmu pasti dapat dijadikan model cara mengenal secara dinamis. René Descartes, yang mendirikan aliran rasionalisme, berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya oleh adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal lah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. Definisi rasionalisme. Rasionalisme adalah salah satu aliran filsafat utama yang meletakkan landasan konseptual epistemologi dalam pandangan penganut rasionalisme. Dengan proses rasionalisme, yaitu melalui penalaran, pengetahuan dapat dicapai secara dan absah dan benar. Faham filsafat rasional menyatakan bahwa akal atau reason adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Jika empirisisme mengatakan bahwa pengetahuan diperoleh dengan jalan mengalami objek empiris, maka rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir itu ialah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalis menggunakan penalaran deduktif. Rasionalisme ada dua macam, dalam bidang agama dan dalam bidang filsafat. Dalam bidang agama, rasionalisme adalah lawan autoritas. Dalam bidang filsafat, rasionalisme adalah hewan empirisme. Rasionalisme dalam bidang agama biasanya digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Rasionalisme dalam bidang filsafat terutama berguna sebagai teori pengetahuan. Sebagai lawan empirisme, rasionalisme berpendapat bahwa sebagian dan bagian penting pengetahuan datang dari penemuan akal. Contoh yang paling jelas ialah pemahaman kita tentang logika dan matematika. Untuk selanjutnya, empirisme. Pengetahuan yang diperoleh berdasarkan penalaran deduktif ternyata mempunyai kelemahan, maka muncullah pandangan yang lain berdasarkan pengalaman konkret. Mereka yang mengembangkan pengetahuan berdasarkan pengalaman konkret ini disebut penganut empirisme. Secara radikal, empirisme berpendirian bahwa sebenarnya seseorang hanya bisa memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dengan menggunakan indera lahiriahnya. Empirisme suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme diambil dari bahasa Yunani empeiria yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini perlu dipahami lebih dahulu dua ciri pokok empirisme, yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Paham empirisme menganggap bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari pengalaman konkret. Menurut paham empirisme ini, gejala alam ini bersifat konkret dan dapat ditangkap dengan panca indera manusia. Dengan pertolongan panca inderanya, manusia berhasil menghimpun sangat banyak pengetahuan. Penganut empirisme menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran induktif. Pada masa modern, terjadi perkembangan yang pesat pada bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari kota-kota yang berkembang menjadi pusat perdagangan, pertukaran barang, kegiatan ekonomi moneter, dan perbankan.
kaum kelas menengah melakukan upaya untuk bangkit dari keterpurukan dengan mengembangkan suatu kebebasan tertentu. Kebebasan ini berkaitan dengan syarat-syarat dasar kehidupan. Segala macam barang kebutuhan bisa dibeli dengan uang. Mekanisme pasar pun sudah mulai mengambil peranan penting untuk menuntut manusia untuk rajin, cerdik, dan cerdas. Dari sudut pandang sosioekonomi menjelaskan bahwa individu berhadapan dengan tuntutan-tuntutan baru dan praktis yang harus dijawab berdasarkan kemampuan akal budi yang mereka miliki. Kemampuan ini tanpa harus mengacu kepada otoritas lain, entah itu dari kekuasaan gereja, tuntutan tuan tanah feodal maupun ajaran muluk-muluk dari para filsuf. Dari sudut pandang sejarah, filsafat Barat melihat bahwa masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan beradu dalam kancah pemikiran filosofis Barat. Filsafat Barat menjadi panggung perdebatan antar filsuf terkemuka. Setiap filsuf tampil dengan gaya dan argumentasinya yang khas. Argumentasi mereka pun tidak jarang yang bersifat kasar dan sinis, kadang tajam dan pragmatis. Ada juga yang sentimental. Sejarah filsafat pada masa modern ini dibagi ke dalam 3 zaman atau periode, yaitu zaman Renaissance atau Renaissance, zaman pencerahan budi atau Aufklärung, dan zaman romantik, khususnya periode idealisme Jerman. Ada beberapa tokoh yang menjadi perintis yang membuka jalan baru menuju perkembangan ilmiah yang modern. Mereka adalah Leonardo da Vinci dari tahun 1452 hingga 1519. Kemudian Nicolaus Copernicus dari tahun 1473 hingga tahun 1543. Kemudian Johannes Kepler dari tahun 1571 hingga tahun 1630. Dan yang terakhir Galileo Galilei dari tahun 1564 hingga 1643. Sedangkan Francis Bacon yakni dari tahun 1561 hingga 1623 merupakan filsuf yang meletakkan dasar filosofisnya untuk perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Dia merupakan bangsawan Inggris yang terkenal dengan karyanya yang bermaksud untuk menggantikan teori Aristoteles tentang ilmu pengetahuan dengan teori baru. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.